Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dengan saya kembali di Raska YouTube channel. Kali ini saya akan membahas di video tutorial saya, yaitu tentang mail merge. Jadi mail merge itu ini ya, sebuah fitur yang disediakan di Microsoft Word untuk membuat surat atau dokumen dengan isi yang sama, tapi bisa dan memungkinkan untuk dikirimkan kepada orang yang berbeda dengan jumlah yang banyak. Oke, tapi sebelum itu teman-teman, ya, terima kasih yang sudah subscribe, like, dan mungkin yang sudah share ke sosial media teman-teman. Oke, jadi di dalam video tutorial saya sudah saya berikan contoh, yaitu tentang mail merge. Artinya ini kita mau membuat surat ya, membuat surat atau dokumen yang akan dikirimkan ke beberapa orang. Artinya ini ada nggak teman-teman lihat di sini ada tanda sebutan, kemudian tanda sebutan, kemudian ada nama, alamat, kota, kode pos, nomor HP, kemudian ada nanti hari, tanggal, pukul, ruangan. Jadi inilah yang nantinya kita sebut dengan field ya teman-teman, FIELD, field. Nah, nanti ini akan bisa berubah secara otomatis apabila sudah kita gabungkan dengan, kalau yang bisa disebut adalah basis data. Jadi nanti mail merge ini akan digabungkan dengan basis data yang lain teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi mail merge yang kita buat ini di Microsoft Word adalah surat utamanya atau dokumen utamanya. Nah, jadi nanti sebutan, nama, alamat itu nantinya akan kita gabungkan ke dokumen utama. Nah, itulah yang disebut nantinya basis data. Oke, jadi langkah awal bisa saja teman-teman buat contoh lain atau apa, tapi kalau memang mau mengikuti saya, ini nanti akan kita timpa sebenarnya teman-teman. Fil-fil ini akan kita timpa ya, kita timpa agar nantinya bisa otomatiskan untuk ke pengirimnya siapa-siapa saja dengan isi surat yang sama. Mungkin nanti hari, tanggal, pukulnya berbeda, ruangannya berbeda. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, jadi langsung aja. Kalau sudah disiapkan format surat utamanya atau dokumen utamanya, langsung aja kita klik mailing teman-teman. Klik mailing ya. Klik mailing artinya atau ribbon mailing atau tab mailing, kemudian start mail merge, kemudian pilih letter teman-teman. Oke, kalau sudah pilih letter, kemudian langkah selanjutnya kita klik select recipient atau pilih untuk penerima-penerimanya ya, select recipient. Kemudian kita klik, kemudian kita pilih type a new list teman-teman ya, type a new list. Oke, nanti akan muncul seperti ini teman-teman.
Oke. Kemudian coba perhatikan teman-teman di sini. Ini kan fieldnya itu tidak sama dengan yang di dokumen utamanya. Title, walaupun nanti sebutan pun juga bisa sama ya teman-teman. Kita buat ya, title, kemudian first name. Ini nanti akan kita ganti nih, title ini kita ganti dengan sebutan title atau first name, first name-nya nama. Oke. Caranya untuk mengganti itu, field ini kita ganti dengan yang kita inginkan, yang disesuaikan dengan dokumen utamanya. Kita pilih customize column teman-teman. Oke, customize column. Kemudian kita boleh rename untuk mengubahnya, atau kita hapus saja. Kita hapus saja ya teman-teman, kita hapus. Jadi kita kosong, kita membuat baru. Oke, kita akan membuat baru sampai habis ya teman-teman. Delete, yes, delete, yes, delete, yes. Boleh sih kalau di rename, delete, yes. Oke. Kemudian untuk menambahkan fieldnya ya, field name-nya, misalkan sebutan, nama, itu kita klik aja di sini add. Kemudian kita ketikkan sebutan tanpa tanda ini ya, dan simbol ya teman-teman, langsung aja. Oke, kemudian add lagi nama. Oke, kemudian alamat. Misalkan teman-teman ada salah, misalkan kan alamat, oh kurang ini nggak enak sih ditengok gitu, klik aja mana yang mau dirubah, klik rename ya teman-teman, klik rename, baru kita ketikkan alamat, kemudian oke kan, add lagi, terus kota, kemudian boleh kode pos, atau kalau biasanya sih kalau untuk basis data dia nggak boleh pakai spasi, tapi boleh wakili dengan underscore ya, kode pos, kemudian nomor HP, underscore nomor HP, kemudian hari, kemudian tanggal, terus pukul, ruang, kemudian klik OK teman-teman. Kalau sudah, misalkan kita mau rubah ini posisinya, ruang misalkan ke atas, pilih aja move up, artinya geser ke atas. Kalau move down, geser ke bawah ya teman-teman. Oke, kalau rename untuk mengganti fieldnya, kemudian kalau delete untuk menghapus fieldnya. Oke, kalau sudah sesuai dengan cocok, kita klik OK saja teman-teman. Oke, ini sudah teman-teman, udah kita ganti. Oke ya, misalkan kita bisa saja buat Bapak, misalkan Andi, alamat Jalan Aksara, Kota Medan, kode posnya 20221. Oke, kalau rename langsung aja double klik, kemudian nomor HP-nya 08111111 misalkan. Kemudian harinya mungkin bisa Kamis, tanggalnya mungkin 6 September 2022, kemudian pukul 10. Oke, kita buat aja WIB. Kemudian ruang, misalkan ruang H301, misalkan H301. Kemudian untuk nambah lagi, klik new entry ya teman-teman. Oke, kemudian Ibu Pulan, Jalan Pancing 1, kemudian Medan 20222, nomornya 1, ini sekian. Kemudian mungkin
Jumat, misalkan 9 September 2022 pukul 09.00 WIB, kemudian ruangan H310. Oke, kemudian kalau kita mau menghapus, klik tekan tombol delete entry teman-teman. Kemudian kalau new entry berarti untuk menambah record baru atau menambah penerima baru. Kemudian klik OK saja teman-teman kalau sudah oke. Kemudian ini harus disimpan teman-teman, harus disimpan. Boleh saja kita nyimpannya di mana saja ya, atau di dokumen atau di mana ya. Ini di my data source, atau kalau memang mau dipindah-pindahkan ya teman-teman, misalkan ini di drive D, kita buat misalkan mail med. Ini kalau memang teman-teman mau dibuat ya, kalau memang teman-teman mau dibuat folder, ini misalkan DB undangan. Oke ya, berarti kita di drive D, kemudian di folder mermaids, kemudian namanya adalah DB undangan, DB_undangan. Itu tergantung dari teman-teman mau buat apa aja juga nggak masalah ya, tapi alangkah baiknya spasi itu diganti dengan underscore. Oke teman-teman, klik save. Oke, ini teman-teman, kalau lah teman-teman mau pindah ke komputer lain, nah ini harus disimpan di folder yang sama di mailmate teman-teman ya. Tapi teman-teman apabila mau memindahkan ke tempat yang lain di komputer lain, itu harus di drive D, kemudian harus dibuat folder mailmate. Supaya apa teman-teman? Supaya database dan surat utamanya atau dokumen utamanya itu tetap nyatu. Apabila dikopikan ke tempat lain, kita nggak membuat ulang untuk data resipiennya teman-teman. Nah, seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan diketikkan di kolom komentar. Artinya apa? Jadi surat utama atau dokumen utama itu harus satu folder bersama database-nya itu tadi teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Contohnya kita lihat ini teman-teman. Kita buka Explorer. Kemudian kita buka di sini mailmate. Nah, ini teman-teman. Nah, inilah DB undangan kop surat. Nah, ini dia teman-teman. Ya, dia harus satu folder yang sama ya teman-teman. Ya, harus satu folder yang sama. Oke teman-teman. Ya. Kalau sudah, bagaimana menampilkan yang sudah kita buat tadi? Oke, yang pertama kita blok dulu nih teman-teman. Blok. Kita timpa ini harus. Kemudian pilih insert tetap diklik mailing, kemudian insert merge field, pilih sebutan. Kemudian insert merge field nama. Begitu juga seterusnya teman-teman. Blok, kemudian insert alamat, kemudian kota, insert kota, kemudian insert kode pos, kemudian insert nomor HP, kemudian begitu seterusnya teman-teman. Insert hari, kemudian insert tanggal, kemudian insert pukul, kemudian insert ruang. Ya teman-teman, loh kok nggak nampil tadi sebutan nama itu tadi teman-teman? Oke, kalau mau menampilkan apa yang kita isikan tadi,
bukan hanya yang ditampilkan field, tapi misalkan Bapak Andi, terus alamatnya di mana. Nah, itu kita langsung aja klik di sini di tab mailing, kemudian preview result teman-teman. Nah, di sini view merge datanya, klik di sini. Oke, nampil ya teman-teman, berubah. Oke, kemudian untuk melihat record yang kedua, klik di sini teman-teman, klik. Oke, nah begitu teman-teman. Kira-kira apabila ada pertanyaan, silahkan diketikkan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, nah seperti itu teman-teman, mail merge. Kemudian, Pak, gimana kalau ingin nambah record? Ini kan cuma 2 recordnya teman-teman. Nah, kita pilih aja di sini teman-teman, edit recipient list. Di sini kita klik edit recipient list, klik. Kita klik di sini, kemudian kita pilih edit. Oke, kita ulang ya, mau nambah data nih. Ini kan ada 2 cuman teman-teman. Kita misalkan mau nambah 2 lagi nih. Klik edit recipient list, kemudian pilih DB undangan MDB, kemudian edit, pilih new entry, misalkan saudari Polan, Jalan Serdang, Medan 20224, nomor telepon, kemudian hari Rabu 7 September 2022, kemudian pukul 08.00 WIB. Nah, ini kalau mau ngedit, nah seperti itu. Misalkan mau disamain WIB-nya, WIB huruf besar semua. Nah, langsung aja teman-teman dari situ tadi. Edit resep ini kalau mau nambah, kemudian WIB misalkan H311. Kemudian pilih new entry, misalkan saudara Sulan, Jalan Letsu, Medan, tekan 20225, nomor telepon, kemudian hari Kamis 8 September 2022. Oke, kemudian pukul 09.00 WIB, ruangan H310. Kemudian kalau mau nambah lagi pilih new entry ya teman-teman, kemudian klik OK. Yes, OK. Ya, kita klik aja nih teman-teman. Kan record 1, record 2, record 3, record 4, record 5 nggak ada lah, karena baru 4. Kalau mau nambah gimana teman-teman? Nah, klik edit recipient lagi. Oke. Nah, jadi inilah yang disebut dengan namanya field. Kemudian kalau kita klik preview result, itulah yang disebut dengan recordnya teman-teman. Jadi datanya itu disimpan di field dengan nama tadi DB undangan tadi itu teman-teman. Jadi yang di Word ini adalah dokumen utamanya, kemudian DB undangannya adalah kalau bisa dibilang file yang lain atau file yang kedua yang akan digabungkan ke dokumen utama. Itulah mail merge teman-teman. Jadi kalau ada persepsi yang berbeda, silakan diketikkan di kolom komentar ya teman-teman. Jadi kalau untuk nambah field di sini ya edit recipient list. Oke. Mungkin itu saja video tutorial dari saya tentang mail merge. Dan saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.